Jika mendengar tentang dunia saat masa purba, mungkin kamu akan membayangkan tentang keberadaan dinosaurus ya, yang menguasai bumi. Ya, tapi kamu tidak salah kok. Namun, selain dinosaurus, masih ada banyak yang bisa dipelajari dari bumi pada masa zaman prasejarah. Nah, kira-kira bagaimana gambaran dunia di masa purba ya? Apa yang sebenarnya pernah terjadi pada masa lampau? Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 gambaran ilmiah keadaan bumi pada zaman purba. Simak video ini sampai selesai ya. Oh ya Toppers, Secara sains, bumi terbentuk mula-mula pada 4,6 miliar tahun lalu. Sains mengungkapkan bahwa usia bumi berkisar dalam rentang usia 4 hingga 4,6 miliar tahun. Tentu, waktu tersebut adalah waktu yang amat sangat lama sehingga mewujudkan kehidupan yang kompleks seperti saat ini. Laman Science Space mencatat bahwa bumi pada awalnya terbentuk berdasarkan gaya penyusun awalnya, yakni gravitasi. Partikel-partikel di tata surya saling berkumpul menjadi satu akibat gaya tarik gravitasi. Gravitasi ini juga menangkap beberapa unsur gas yang akhirnya dapat membentuk lapisan atmosfer planet bumi kita. Lapisan-lapisan partikel awan yang mengeras di inti planet menjadi mantel kerak yang akhirnya menjadi lempeng tektonik. Tumbukan dan tabrakan hebat antara satu lempengan dengan yang lainnya menimbulkan beberapa area planet memuntahkan lahar panas hingga membentuk gunung berapi purba. Partikel di tata surya yang tak terkena panas matahari telah membeku dan ikut tertarik oleh gravitasi bumi. Partikel-partikel besar berwujud es padat inilah dan kemudian menjadi air yang saat ini menyelimuti 70% bagian bumi kita. Seperti itulah bumi terbentuk pada mula-mula menurut sains ya Toppers. Dan terus-menerus hingga selanjutnya suhu bumi pun mulai menurun. Yang kedua, bumi dipenuhi oleh air pada 3 miliar tahun lalu. Jarak atau rentang waktu selama 1 miliar tahun membuat suhu bumi sudah turun secara drastis. Bahkan diprediksi kondisi dunia pada saat itu hampir diisi oleh mayoritas air seperti ditulis dalam Universe Today. Daratan yang ada saat itu sangat sedikit, mungkin tidak sampai 20%. Daratan bumi pada saat itu juga tidak seperti daratan seperti saat ini dan benua saat itu belum terbentuk. Para ilmuwan telah meneliti ratusan hingga ribuan batu-batuan yang terdapat di lapisan dalam dasar lautan bumi. Hasilnya, mereka menemukan terdapat unsur isotop oksigen yang berbeda-beda Toppers, yaitu isotop oksigen ke-16 dan isotop oksigen ke-18. Faktanya, perbedaan isotop oksigen ini sangat penting karena menggambarkan kadar gas alam yang terkandung dalam bumi purba sehingga dapat diketahui bagaimana benua dan daratan bumi yang luas dapat terbentuk. Kesimpulan penelitian dan studi ini cukup mengagetkan loh, karena menyimpulkan bahwa lautan sebelum benua terbentuk memiliki kadar kimiawi yang berbeda dengan lautan setelah benua terbentuk. Yang ketiga, bumi berada dalam masa diam pada 2 miliar tahun lalu dan itu masih menjadi misteri. Menariknya Toppers, ada sebagian ilmuwan yang menyatakan bahwa masa tersebut menjadi masa-masa awal kehidupan biologis. Mereka percaya ada yang menciptakan hal tersebut secara tiba-tiba, meskipun gagasan ilmuwan tadi juga belum didukung dengan data yang valid. Science Alert dalam lamannya menerangkan bahwa fase diam atau hiatus yang terjadi sekitar 2 miliar tahun lalu ini juga menjadi fase saat daratan dan benua di bumi mulai terbentuk dan saling menyatu. Proses pembentukan rangkaian benua ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu berkisar antara 250 hingga 500 juta tahun Toppers. Penelitian para ahli geologi menyimpulkan bahwa bumi pada 2 miliar tahun lalu memang berada dalam kondisi diam dan hening. Dalam fase tersebut hanya terjadi pembentukan rangkaian benua secara perlahan-lahan. Yang keempat, bumi saat 1 miliar tahun lalu mulai dapat menopang kehidupan kompleks. Setelah dunia berada pada fase diam pada 2 miliar tahun lalu, sekitar 500 juta tahun setelahnya, bumi diselimuti es yang bahkan menyebabkan kadar oksigen menjadi sangat langka di bumi. Setelah masa membeku terlewati, kondisi lingkungan bumi menjadi lebih baik dan dapat menopang kehidupan yang lebih kompleks. Ditulis dalam New Scientist, sekitar 1 miliar tahun lalu terbentuklah kehidupan kompleks yang dinamakan eukariota
yaitu nenek moyang mula-mula dari tumbuhan dan hewan. Eukariota dianggap kompleks pada zaman tersebut karena sudah memiliki nukleus dan organel yang bermembran. Organisme ini memiliki peranan dalam menurunkan materi genetik pada keturunan-keturunannya pada masa yang akan datang. Makhluk hidup bersel tunggal tersebut pada akhirnya berevolusi dalam rentang waktu ratusan juta tahun dan membentuk dua klaster besar toppers, yaitu tanaman purba dan cikal bakal nenek moyang hewan purba. Yang kelima, kehidupan kompleks benar-benar terbentuk di bumi pada ratusan juta tahun lalu. Masa-masa ratusan juta tahun yang dilewati oleh bumi telah membentuk banyak kehidupan yang lebih kompleks. Semuanya berasal dari evolusi eukariota bersel tunggal di masa lampau. Laman Science New Scientist mencatat bahwa penelitian dan studi yang dilakukan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa ada banyak sekali jenis kehidupan flora dan fauna pada rentang 100 hingga 900 juta tahun silam. Kehidupan multisel pertama kali terbentuk pada 900 juta tahun lalu dan salah satu organisme multisel tersebut adalah Choanoflagellates, organisme cikal bakal makhluk hidup multisel lainnya. Sekitar 600 juta tahun yang lalu, mulai muncullah bakteri dan kuman toppers. Lalu pada 500 juta tahun silam, terbentuklah makhluk hidup yang dianggap sebagai nenek moyang ubur-ubur. Akhirnya, kehidupan kompleks di laut terjadi pada 400 juta tahun yang lalu saat kehidupan ikan bertulang keras dan ikan bertulang rawan mulai terbentuk. Sementara dinosaurus ada pada 225 juta tahun lalu dan merupakan hasil dari evolusi reptil amfibi yang muncul dari nenek moyang sebelumnya. Beberapa burung purba dalam famili dinosaurus telah berevolusi selama ratusan juta tahun menjadi unggas dan burung modern. Untuk kerabat terdekat manusia, yakni hominid, baru eksis pada rentang waktu sekitar 6 juta tahun yang lalu loh. Mereka juga berjalan tegap dan berbeda dengan kerabat-kerabat lainnya seperti gorila dan simpanse. Sementara untuk manusia atau Homo sapiens baru eksis pada era sekitar 300.000 tahun yang lalu. Nah, toppers, itulah beberapa gambaran sederhana tentang bumi pada masa purba. Ternyata usia miliaran tahun dapat membentuk kehidupan dari kehidupan sederhana bersel tunggal ya, hingga menjadi kehidupan kompleks seperti saat ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.